Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Celebrate people yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai sebaik-baiknya bentuk ciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari hal yang sederhana menjadi sesuatu yang mulia. Dan kita mensyukuri sampai saat ini. Kenapa? Karena kita melihat TV di rumah kita dengan sempurna, mendengarkan suara, apalagi mendengarkan dakwah Islamiyah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah yang mungkin biasa kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lanjut ayat surah setelah itu, itulah surah At-Tin. Dalam surah At-Tin ini disebutkan bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Celebrate people yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kami membaca Al-Insyirah sebelum At-Tin. Kenapa? Supaya terbuka hati kita ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Insyirah adalah pembuka hati. Teruslah membaca At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Sesuai dengan hadis yang telah diabadikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis posisinya yang keempat, bahwasanya inna khalaqnal insana fi batni ummihi arba'ina yawman. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dalam kandungan ibunya selama 40 hari sebagai sperma. Dia akan menjadi alaqah, segumpal daging, segumpal darah, kemudian mim mudghah, kemudian menjadi segumpal darah. Wa nafakha fihi min ruhi, kemudian malaikat diutus untuk apa? Meniupkan ruh. Ketika itulah bikatbi arba'a min amri. Ada 4 hal yang ditetapkan kepadanya. Apa itu? Yang pertama, Allah menetapkan rezekinya dan leknya sudah ditetapkan ketika sejak dia di dalam alam arham, dalam rahimnya. Wa ajaluhu, kemudian ajalnya. Kemudian syaqiyun wa sa'iduh. Apakah dia sengsara, kesengsaraannya were. Ya, lek basaren nami kata orang Makassar. Apakah dia nanti akan mendapatkan kebahagiaan? Sudah ditetapkan takdir baik, takdir buruknya. Akan tetapi yang jadi persoalannya adalah al-a'malu bi khawatimiha. Inti daripada hadis ini, kesempurnaan kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk sempurnanya Allah, yang menjadi ukuran
kita menjadi manusia yang mulia di sisinya sampai hari kiamat, bukanlah karena kita punya style yang hebat, kita punya banyak uang, kita punya tampang yang rupawan, yang menawan. Kagammaraki, bukan itu ukurannya kita menjadi sukses dan mulia di akhirat hingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi bahagia. Apa ukurannya? Ukurannya al-a'malu bi khawatimiha. Seseorang itu dinilai pada akhirnya. Di mana dia di akhirnya nanti amalnya, disitulah dia mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir hidupnya seperti apa? Nah, capuri kaja, apakah dia ada meninggal dalam keadaan sul khatimah? Ataukah na capuri deceng, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Makanya hadis ini di akhirnya Rasulullah mengatakan, ada orang perbuatannya, amalannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Mungkin dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnahnya. Sholat sunnah saya tidak pernah ditinggalkan, apalagi sholat fardu 5 waktunya. Puasa sunnahnya luar biasa, komplit. Akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan satu perbuatan amal neraka, padahal sudah diistilahkan dia sejak kama minatama surga. Satu langkah lagi dia sudah masuk di surga, akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan amalan ahli neraka sehingga dia meninggal dunia, masuklah di ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada juga orang yang ketika hidupnya di dunia kerja perbuatan haram, maksiat, mencelakai orang. Tidak enak perasaannya kalau dia tidak melakukan perbuatan jahat. Gembira hatinya kalau dia menyakiti orang. Akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan amal surga, padahal sudah diponis satu langkah lagi, satu jengkal mami masuk neraka. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan amal surga. Apa yang terjadi? Dia meninggal dalam keadaan berbuat amalan surga, amalan ahli surga, sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata al-a'malu bi khawatimiha. Semua kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, ajalnya, sesaranya atau kebahagiaannya, tapi yang menjadi ukuran kesuksesan kita di akhirat ketika di akhir hayat kita seperti apa. Ada orang luar biasa sudah divonis ahli surga ini. Akan tetapi kenapa dia bisa masuk neraka di akhir hayatnya? Ternyata penjelasan ulama, karena dia melakukan semua perbuatan itu karena ingin dilihat oleh manusia sehingga masuk neraka. Ada orang yang bermaksiat tapi di dalam hatinya selalu ingin bertobat kepada Allah sehingga di akhir hayatnya sempat dia bertobat, masuklah dia ke dalam surga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.